Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu insyaallah minaz zakirin wa syakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah yang insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan Allah ridha dan meridhoi kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bagaimanapun juga dengan nikmat, dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita sampai siang hari ini, insyaallah kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Yang harapan kita mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita ini dan semua ibadah-ibadah yang lain insyaallah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insyaallah kita selaku umatnya mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga insyaallah nanti di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, selanjutnya sebagai khatib pada Jumat ini kembali saya hanya mengingatkan saja, menghimbau kepada seluruh yang hadir, dan saya pun tentunya lebih tegas lagi berpesan kepada pribadi saya sebagai khatib dengan pesan, dengan wasiat, dengan ajakan takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia memang kadang-kadang kita ada perasaan berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ini malas para jamaah, dan malas ini termasuk karakter yang ditakuti oleh Rasulullah. Sesekali perasaan itu muncul, barangkali semua orang pernah merasakan para jamaah. Tapi sering merasa ogah, sering merasa malas ibadah kepada Allah, ini mesti diwaspadai. Karena kalau kita baca dalam surah An-Nisa ayat 142, cuma orang-orang munafik kata Allah yang punya karakter selalu malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia mau ibadah kepada Allah, bawaannya riya, nampang, sum'ah, mau dipuji orang. Jadi karakter selalu malas ibadah kepada Allah, waspadai, termasuk karakter orang-orang munafik para jamaah. Nah, ada 3 langkah simpel para jamaah bagaimana caranya
agar perasaan segan, sungkan, berat atau malas ibadah itu berkurang. Ada beberapa tips para jamaah. Bagaimana? Yang pertama adalah ketika kita hendak melaksanakan sebuah kebaikan atau perintah Allah atau ibadah kepada Allah, maka bayangkan saja bahwa ibadah ini sebetulnya pembuktian kita kalau kita itu adalah manusia. Kok bisa begitu? Karena jelas. Sebagaimana kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Nah, ulama sepakat yang terkena taklif perintah ibadah kepada Allah cuma dua makhluk Allah. Apa itu? Jin dan manusia. Jadi yang merasa manusia, ayo ibadah. Atau minimal merasa jin, ayo ibadah. Karena cuma dua ini yang kena taklif. Yang potongannya manusia, bentuknya manusia, tapi nggak pengen ibadah kepada Allah, mohon maaf, berarti dia nggak merasa sebagai manusia atau nggak merasa sebagai jin. Ini sesuatu yang sangat disayangkan para jamaah. Jadi ibadah itu pembuktian. Terpanggil kita dan kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa tadi. Atau dalam surah yang lain Allah mengatakan begini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, lihat harfun nidanya kepada manusia. Jadi yang merasa manusia, merasa orang, atau minimal merasa jin lah barangkali begitu, ayo ibadah kepada Allah. Yang nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau tunduk kepada Allah, berarti bukan manusia dan bukan golongan jin. Kalau manusia bukan jin, bukan apa mereka? Cuma satu ketentuannya, bahimatul an'am. Mereka itu hewan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hewan makhluk Allah yang tidak terkena taklif untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kepada Allah sebetulnya pembuktian kita bahwa kita terpanggil dengan panggilan ya ayyuhan nas, pembuktian kita adalah manusia yang bukan hanya zahirnya tapi derajatnya pun manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ya, jadi tanamkan bahwa ibadah kepada Allah ini pembuktian kita manusia terpanggil oleh panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua para jamaah, jadikan ibadah kepada Allah sebagai media syukur. Kenapa demikian? Karena terlalu banyak yang perlu kita syukuri. Al-Quran turun 14 abad yang lalu, Allah nantangin kita dengan sebuah ayat. Dan ayat itu sampai sekarang belum ada yang berani menjawab tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ini tantangan 14 abad yang lalu. Apa kata Allah? Wahai manusia, panggil orang-orang yang paling pintar di antara kalian. Silakan. Gunakan alat-alat yang paling canggih yang pernah kalian buat, kata Allah. Hitung, kalkulasi nikmat-nikmatku. Apa kata Allah? La tuhsuha, pasti nggak bisa kehitung. Ini tantangan. Jadi mengapa ibadah kepada Allah sebagai bentuk syukur? Kenapa? Terlalu banyak yang perlu kita syukuri para jamaah. Banyak. Nikmat umur, mohon maaf. Nabi kita Muhammad orang yang paling mulia, kekasih Allah, rahmatan lil alamin, usianya cuma 63. Kalau ada di antara kita sampai 65, 70, 80, subhanallah. Apa untungnya bagi alam semesta usia kita sampai 70? Orang yang jadi rahmat bagi alam semesta cuma 63. Kita umatnya 70, 80, 90. Nikmat yang luar biasa umur itu. Sehat juga sama. Sebagaimana kata Rasulullah, dari semua nikmat yang Allah berikan kepada manusia, ada satu nikmat kata Rasul yang paling sering diremehkan manusia.
Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu? Kesehatan. Di tubuh kita ada banyak urat nadi, ada arteri, ada vena, bukan ribuan, jutaan, pertigaan, perempatan urat di tubuh kita. Jangankan separuhnya, satu aja ada yang mampet urat kita, suram hidup kita. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat negara yang damai, yang aman, yang tentram, itu nikmat dari Allah. Makanya ibadah kepada Allah bagian syukur, cara bersyukur. Kenapa? Terlalu banyak nikmat yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sejatinya Allah enggak pernah mengambil keuntungan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedua, kalau mau ingin ibadahnya rajin, maka bayangkan ini sebagai cara kita bersyukur kepada Allah. Karena Allah begitu baik kepada kita, nikmatnya begitu banyak, kita syukuri dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, para jamaah yang saya hormati, ini barangkali yang paling penting. Kenapa kita rajin ibadah kepada Allah? Bagaimana caranya? Ingat, cepat atau lambat kita akan mati. Khalifah Umar bin Khattab yang gagah, perkasa, tegas, galak, berwibawa, konon punya sebuah cincin dari perak yang tulisannya hanya satu. Apa tulisannya? Cukuplah kematian sebagai peringatan. Kenapa demikian para jamaah? Karena pelajaran yang paling telak buat manusia itu kematian. Dan ini bisa sampai kapanpun kepada kita. Mohon maaf, belum tentu yang sakit parah mati duluan, belum tentu yang gagah perkasa umurnya panjangan, belum tentu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita meninggal dunia, semuanya nggak ada artinya, nggak ada gunanya, kecuali kata Allah, orang-orang yang begitu meninggal dunia dia punya modal banyak. Apa modalnya? Iman dan amal soleh. Punya iman, punya amal soleh, insya Allah kita akan bahagia di sana. Nggak punya iman, nggak punya amal soleh, celaka kita. Nah, bayangkan saja kalau ibadah ini bekal buat kita para jamaah, bekal buat kita. Makanya dulu salah seorang sahabat Rasul pernah bilang begini, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa orang, kata sahabat tadi, yang masuk ke dalam kubur, meninggal dunia, mohon maaf, bila zadin, tanpa bekal yang cukup, faka'annama, orang itu seperti raqibal bahra, menyeberangi lautan yang luas, yang dalam, bergelombang tinggi, bila safinatin, tanpa perahu, menyeberangi samudra luas yang dalam, yang dingin, yang lebar, gelombangnya tinggi, tanpa safina, tanpa perahu. Saya kira nggak akan selamat orang itu pada jamaah. Jadi bayangkan sajalah, begitu kita mau ibadah kepada Allah, bayangkan ini bekal buat kita. Kapan? Di mana? Kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga pemahaman tadi para jamaah, kalau kita bisa resapi, mudah-mudahan deh, insya Allah kita lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesekali perasaan berat itu muncul, mungkin bisa dimaklumi, karena Rasul pun mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Memang kadang-kadang muncul, tapi sering muncul jadi kebiasaan yang diikuti, malas, sungkan, segan, berat. Hati-hati. Bagaimana cara menanggulanginya? Pertama, bayangkan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pembuktian kita di hadapan Tuhan, kita adalah manusia yang terpanggil dengan kata-kata ya ayuhan nas tadi. Satu. Yang kedua, jadikan ibadah kepada Allah sebagai media syukur, karena banyak yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bayangkan ibadah ini bekal kita masing-masing kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah para jamaah, dengan pemahaman yang tiga tadi, insyaallah kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah nggak bisa kita
berikan kepada orang lain, hanya kita pribadi. Makanya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pengabdian kepada Allah, ibadah kepada Allah adalah sebuah kebanggaan. Kalau sekarang orang ribut masalah imun, tingkatkan pula iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara masalah imun yang tinggi, imun yang bagus, coba tambahin dong iman yang bagus juga. Perkokoh iman Islam kita, taati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah para jamaah yang saya hormati, insyaallah mudah-mudahan segelintir khutbah Jumat tadi bisa menjadi cambuk kecil buat kita semuanya untuk jangan pernah menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah, berbangga hatilah karena kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah, dan kebahagiaan buat siapapun yang tunduk, yang patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.